Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hijriani, NIM 2111240114. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat manusia, tugas dasar-dasar pendidikan dari dosen pengampu Dr. Nova Aspio MPD. Baiklah, materinya di sini itu adalah tentang hakikat manusia. Yang pertama, pengertian hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Sedangkan menurut perspektif Al-Quran, bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani, dan memiliki akal dan nafsu. Manusia dibuat sebagai khalifah dan untuk mengabdi untuk semua. Oke, baiklah, yang kedua itu adalah tujuan hakikat manusia. Yang pertama, tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ibadah dalam Islam adalah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah. Yang kedua, tujuan kedua adalah manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Karena Allah zat yang paling menguasai dan memelihara alam semesta. Maka tugas utama manusia sebagai wakil Tuhan ialah menata alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidupnya. Tujuan ketiga, manusia diciptakan untuk membentuk masyarakat yang saling mengenal, hormat menghormati, dan tolong-menolong antar satu dengan yang lainnya. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah fungsi hakikat manusia. Yang pertama, menjadi saksi Allah. Sebelum lahir ke dunia ini, manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanya Dialah Tuhannya. Yang demikian dilakukan agar mereka tidak ingkar di hari akhir nanti. Yang kedua, khalifah Allah sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan, yaitu untuk memakmurkan bumi. Dan yang ketiga yaitu adalah menjadi abdi Allah. Secara sederhana, hal ini berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah, termasuk tidak mengabdi kepada nafsu dan syahwat. Yang dimaksud dengan abdi adalah makhluk yang mau melaksanakan apapun perintah Allah meski terdapat risiko besar di dalam perintah Allah. Baiklah, selanjutnya adalah peran hakikat manusia. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupaya terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Materi selanjutnya itu adalah pandangan ilmuwan barat tentang hakikat manusia. Yang pertama, menurut filsuf Plato, yang menurutnya manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Dua elemen manusia ini memiliki esensi dan karakteristik yang berbeda. Jiwa adalah zat sejati yang berasal dari dunia sejati, dunia idea. Jiwa tertanam dalam tubuh manusia, sementara tubuh manusia adalah zat semu yang akan hilang lenyap bersamaan dengan kematian manusia. Yang kedua itu adalah menurut filsuf Aristoteles. Menurut pandangan Aristoteles, manusia adalah animal rasional karena menurutnya adalah ada perkembangan yang terjadi pada manusia. Yang ketiga adalah menurut filsuf Thomas Aquinas. Menurutnya bahwa pada mulanya manusia mempunyai hidup kodrati yang sempurna dan diberi rahmat Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rahmat Tuhan atau rahmat kodrati ini tadi hilang dan tabiat kodrati manusia menjadi kurang sempurna. Manusia tidak dapat lagi memenuhi hukum kasih tanpa bantuan rahmat kodrati. Yang keempat, filsuf Augustinus. Menurutnya manusia perlu mengendalikan nafsu seksnya. Ia juga telah merasakan bagaimana menahan nafsunya saat ia memutuskan untuk bertaubat. Yang kelima, René Descartes. Menurutnya manusia terdiri dari dua substansi yang berbeda, yaitu jiwa dan badan. Dua elemen Descartes ini mempersulitnya untuk menerangkan kesatuan jiwa dan badan sebagai satu pribadi.
Selanjutnya menurut Karl Marx, menurutnya manusia melalui strukturnya yang lebih kompleks yaitu masyarakat. Marx menyampaikan pendapatnya mengenai manusia melalui pandangan materialis, tepatnya pandangan materialis yang memiliki ciri dialektika. Oke, selanjutnya perspektif Al-Quran tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku pencipta, karena adalah Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Yang kedua yaitu adalah manusia sebagai Al-Nas. Manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan Al-Nas. Konsep Al-Nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga itu adalah manusia sebagai khalifah Allah. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk kepada berbagai keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Yang kelima, manusia sebagai Al-Insan. Manusia disebut Al-Insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang disebarkan Tuhan kepadanya. Potensi antara lain adalah kemampuan berbicara, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk biologis. Manusia sebagai makhluk biologis atau Al-Bashar, Hasan Langgulung mengatakan bahwa sebagai makhluk biologis manusia terdiri atas unsur materi sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar atau ragawi. Baiklah, selanjutnya adalah aspek kepribadian manusia. Yang pertama adalah extraversion, ditandai oleh hubungan keterlibatan dengan dunia luar. Yang kedua menurut agreeableness, mencerminkan perbedaan individu dalam kepedulian kerjasama dengan keselarasan sosial. Yang ketiga, conscientiousness adalah cara di mana mengatur suatu dorongan. Hal ini dapat berlaku secara spontan dan menyenangkan. Dan yang keempat yaitu adalah neurotik, merujuk kepada kecenderungan untuk mengalami perasaan negatif khusus seperti gelisah, marah, atau depresi. Dan yang kelima adalah openness to experience, menjelaskan dimensi gaya kognitif yang membedakan imajinatif, orang-orang kreatif, sederhana, dan orang-orang konvensional. Oke guys, sekian presentasi dari saya mengenai hakikat manusia. Terima kasih sudah menonton video saya dan semoga bisa bermanfaat. Terus kalau ada yang ingin ditanyakan bisa DM di IG saya atau langsung saja komen di bawah. Pesan saya, hanya orang yang paling bijaksana dan yang paling bodoh yang tidak pernah berubah. Jadi tetaplah buat perubahan dalam hidup Anda meskipun itu hanya sedikit. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.